bisa dengar suara Bapak, bro? Karena ketika Yesus berbicara kepada oknum-oknum ini, memang mereka belum pernah dengar. Brother John, brother Mes, di sini John sudah baptize. Kenapa tidak bisa dengar suara? Kenapa bisa dengar suara Bapak? Ini sudah baptize, doh. John sudah baptize di sini. Menurut Anda, John sudah baptize. Statement dari John itu setelah baptize, bukan sebelum baptism. Yang saya mau bertanya, John sudah baptize di sini. Kenapa tidak dengar suara Bapa? Untuk apa dia mau dengar suara Bapa? Ada Yesus kok di depannya. Ya, ada Yesus. Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sudah berfirman di dalam Yesus. Bagaimana kamu tahu John untuk apa lagi? Ada di mana tulis ada Yesus di sana, brother? Di mana tulis seperti itu? Apa itu? Di mana tulis seperti itu? Tulis apa? Tulis apa? Yang kamu yang cerita. Alasannya apa John gak bisa dengar suara Bapa? Ngapain lagi? Sudah baptize ya? Ada ditegaskan. Iya, brother. Ini sudah baptize. John sudah baptize, oke? Saya dan kamu pakai fix aja itu. John sudah baptize. Yang John sudah baptize, kenapa John gak bisa dengar suara Bapa? Silakan kasih jawab. Yesus itu sudah mewakili Bapa, bro. Yesus itu sudah ada di sebetulnya di situ. Allah Bapa itu sudah sangat-sangat hebat loh. Yesus loh. Gimana sih? Iya, betul. Brother Hendy lanjut. Bolehkah kami bertanya? Halo. Boleh kami bertanya? Bro Handi, mana Bro Handi? Silakan. Saya mau bertanya. Oke, Bro lanjut, Muhammad. sebentar kita sapa dulu. Sebentar. Om Paot, monitor. Ya, monitor. Oke, silakan. Ada yang mau sampaikan dulu, Om Paot? Gimana kabar semua, sehat? Sehat, praise the Lord. Alhamdulillah. Sehat, Om Paot. Silakan, Om. Gini. Tadi di Komal sebelah saya di-kick di Komal sebelah. Mereka tanya, Om Pot agama apa? Saya bilang saya Kristen Tulen. Saya masuk di Komal Kristen kan tadi. Sambil debat-debat, diskusi mereka kick. Nggak apa-apalah. Nah, kenapa mereka kick Om Pot? Nggak tahu lagi. Saya kan cuman menguji. Saya bukan berdebat, menguji dari setiap jawaban-jawaban kan. Sekarang izinkan saya untuk mungkin menguji walaupun saya bukan dosen Anda. Iya kan? Saya bilang begini supaya kita jadi orang Kristen. Saya dengan ini bukan menyudutkan. Ada oknum-oknum Kristen yang cuma ngerti 1-2 ayat, sok-sok pintar, sok hebat saya bilang. Setuju, ya kan? Setuju. Iya. Makanya saya bilang kenapa berdebat kadangkala berdebat orang lain agama lain di-kick. Karena saya bilang kalau kalah berdebat biasa aja, besok naik lagi berdebat lagi tanpa belajar. Nah, tadi saya di-kick, aduh. Nah, sekarang saya mau menguji tentang baptisan, cuman menguji bukan berdebat supaya kita sama-sama Kristen pintar lah, iya kan? Dengan ini bukan mempermalukan Kristen, bukan. Makanya namanya udah terjun jadi hamba Tuhan memang harus belajar everyday tentang Bible. Tapi Om Pot, bukan saya potong Om Pot. Kalau Om Pot di sini disayang, nggak akan di-kick, disayang di sini. Om Pot mau minum apa? Kopi susu apa es teh? Es teh manis saja. Ya oke, tancap gaspol Om, silakan. Kemarin 3 lawan 1. Tadi lawan berapa lagi? Kemarin 3 Kristen lawan Om Pot Kristen. Di-kick lagi. Nah sekarang gini, saya tidak mau ngotot, cuman menguji aja supaya kita lebih cerdas. Baptisan itu apa sih coba? Baptisan itu apa? Yang dilakukan oleh, kita lihat dulu sejarah baptisan. Baptisan itu apa sih? Coba dijawab. Pertama ya,
Pertama ya, baptisan itu kan sebagaimana Jadi, yang Yesus sudah Bur. Saya ini bukan berdebat, maksudnya saya menguji supaya Ya, kita ya. tambah cerdas. Ya. Jadi Ya, kalau betul, ada betul. jawaban yang bersilang pendapat, jangan marah. Ya, baptisan itu Ya, betul. dari mana dulu? Dari mana? Baru apa sih baptisan itu? Supaya Jadi, Brur jawab, saya akan bertanya sesuai jawaban Brur. Silakan. Oke, jadi baptisan itu kan satu teladan yang sudah dicontohkan oleh Yesus ketika dia hidup dalam dunia ini. Baptisan itu juga sebetulnya sebagai lambang, ya, sebagai lambang ketika orang dimasukkan ke air itu sama dengan menguburkan dosa-dosanya, sebagaimana juga Yesus mati, kemudian dia bangkit. Jadi ketika orang dibaptiskan itu juga sebagai pembersihan sebetulnya dosa. Tetapi sebelum dia dibaptiskan, sampai situ dulu, Bro. jadi Bro, sebelum sampai dia situ. dibaptiskan, Sampai situ dulu. Saya potong langsung, saya uji. Jadi baptisan itu tanda apa? Tadi saya dengar juga pertobatan. iya, tanda Iya kan? pertobatan juga itu. Iya, Iya kan? Tanda pertobatan juga kan, Matius pasal 3 bilang kan? iya, Tentang John Pembaptis kan? Nah, iya. Yesus itu lambang. Iya kan, lambang. Lambang adalah pertobatan. Yang jadi pertanyaan saya begini. Kalau baptisan itu lambang pertobatan, dosa kita dikuburkan, betul enggak? Iya, betul. Kenapa harus ada after death itu kematian Yesus di kayu salib? Oke. Kalau baptisan, semua orang Kristen itu dibaptis, tanda pertobatan, sama-sama kita sepakat dosa kita, nenek moyang dikuburkan di air baptisan, keluar jadi manusia baru, betul enggak? Iya. Manusia baru. Betul. Terus ngapain after death Yesus harus mati di kayu salib untuk menghapus dosa lagi? Nah, coba ini saya uji sesuai dengan yang Anda ucapkan semua. Tapi berbeda bukan karena saya bidat ya. Sebab di sebelah bilang saya bidat, bukan. Saya sering menguji pikiran orang dengan apa yang mereka katakan. Oke. Jadi itu memang untuk penggenapan apa yang pernah Yesus katakan ya, bahwa dia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan. Ya. Kemudian sebetulnya baptisan itu kan tinggal apa ya? Tinggal pengulangan kembali, ya, pengakuan kita bahwa lambang bahwa kita apa? Ketika kita menerima Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya itu harus apa? Kita lakukan karena itu memang Yesus sudah pernah lakukan dan dia sudah memberikan contoh. Jadi kenapa dia mesti mati lagi di kayu salib? Karena pengorbanannya harus apa? Digenapi. Kalau dia tidak melakukan itu berarti tidak digenapi apa yang dia nubuatkan tentang kematiannya. Saya potong lagi. Saya uji lagi, saya potong. Baptisan itu Bro setuju, tanda pertobatan. Ya, betul. Oke, tanda pertobatan. Oke. Ya. Itu ditaruh merah semua itu. Pertobatan itu kasih 100. Pertobatan. Karena itu tanda pertobatan. Oke. Ya. Percaya enggak Yesus manusia 100%? Saya percaya Yesus manusia 100% dan juga Tuhan 100%. Memang itu tidak secara tertulis ya, tetapi kita bisa melihat dengan karya-karya yang dia lakukan ketika dia hidup dalam dunia ini dan ketika juga dia akan datang kembali. Kita bisa lihat itu kan, dia juga pernah mengatakannya bahwa dia itu adalah tapi sepakat bahwa Yesus itu manusia 100%. Sepakat kan? Oke. Ya. Berarti kalau Yohanes bilang baptisan John itu tanda pertobatan, terima enggak kalau saya bilang Yesus itu lagi bertobat berarti? Tidak, karena Yesus tidak pernah berbuat dosa. Nah, dia satu-satunya dia satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Nah, itu bedanya dengan manusia kita. Ya, kalau kita dibaptis itu merupakan tanda sebagai pertobatan. Tetapi Yesus dibaptis itu sebagai contoh teladan yang harus kita ikuti. Seperti perintah juga dalam dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi baptisan manusia saya ya, dengan baptisan yang dilakukan oleh Yesus itu beda, bro. Karena Yesus tidak pernah berbuat dosa. Kita dua ini bukan berdebat karena kita mau saling menguji. Ya, jadi bagi saya kalau baptisam itu tanda pertobatan. Bertobat kan berarti meninggalkan perbuatan lama. Iya kan? Ya, sesuai dengan konteks, sesuai dengan apa yang dikatakan Paulus, mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus dalam air baptisan kan?
dalam Ya. air baptisan, bukan dalam di atas kayu salib, on the cross, Ya. tapi dalam Ya. air baptisan, ya kan? Berarti Ya. baptisan ini kalau dipertahankan terus, itu akan kontradiksi dengan kematian Yesus di kayu salib. Karena Yesus di kayu salib menghapus dosa, berarti sama kuat dengan baptisan air. Iya, betul enggak? Jadi Itu percuma tidak kematian kontradiksi. Yesus. Ya, itu tidak oke. kontradiksi dan Gini. itu Maksudnya begini. bukan percuma kematian Yesus. Karena begini. Karena begini. Sebentar. Ya, silakan. Karena hanya darah Yesus lah, ya. Karena hanya darah Yesus lah yang dapat apa? Menghapus dosa manusia. Di dunia ini tidak ada Oke. Darah Yesus. selain darah Yesus. Buktinya air itu menghapus dosa. Oh, itu tidak menghapus dosa. ya, air itu tidak menghapus dosa, Bro. Ya, Gimana? itu kan Terus cuma gini. itu Gini. Kan tadi bilang baptisan itu tanda pertobatan. Iya, Dosa tanda kita dikuburkan. Nur kan sering baptis orang. Saya juga sering baptis orang. Mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, hidupmu baru. Namaku di sana. Berarti keselamatan itu walaupun tidak dibaptis lewat darah Yesus boleh. Walaupun tidak lewat darah Yesus, baptis pun juga boleh. Nah, gimana? Nggak bisa, Bro. Jadi kalau misalnya kita dibaptis, Nggak bisa, kemudian Yesus tidak mati di kayu salib, itu sia-sia itu, Bro. Tidak Oke, ada berarti- tidak ada darah yang Teladan ini saya bilang ya, saya Kristen asli. Tapi yang maksud saya baptisan itu sebenarnya nggak boleh dilakukan karena Yesus akan mati di kayu salib. Percuma baptisan itu, orang masuk dingin-dingin, gemetar-gemetar di dalam, iya kan? Betul nggak? Percuma. Oh, Bagi itu begini. perintah Yesus. Bro, lebih pilih Itu mana? perintah Pilih mana? Saya kasih pilihan. Ini kan saya menguji. Lebih pilih mana? Baptisan air masuk ke baptisan air atau lewat pengorbanan Yesus di kayu salib? Jadi kedua-duanya harus dilakukan. Jadi kita percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk penebusan dosa, dan juga pengakuan kita juga ketika kita disalibkan, ketika kita dibaptiskan. Jadi kedua-duanya itu harus sejalan, tidak bisa dipisahkan. Jadi dua-duanya harus dilaksanakan. Itu, Bro. Berarti gini. Jadi kan dia dengar. Ini kita urut. Matius pasal 3 chapter 3, iya kan? Itu Yesus mati di kayu salib. Apa namanya? Sorry. Masuk dalam air Ada baptisan. telepon. Masuk dalam air baptisan, dia bilang begini. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya ku berkenan, ya kan? Oke. Tapi dalam konteks lain, Paulus bilang begini, baptisan itu tanda pertobatan. Orang bertobat itu di baptisan, bukan di kayu salib orang bertobat, di baptisan. Tidak ada kata pertobatan di kayu salib, tidak ada kata pertobatan. Tapi justru orang bertobat hidup baru itu di air baptisan. Artinya, ngapain kita lagi mau Yesus mulai ke kayu salib? Kalau air baptisan itu cukup untuk menghapus dosa kita. Gimana? Halo? Assalamualaikum, Bos. Waalaikumsalam Saya boleh tambah warahmatullahi wabarakatuh. Dia masih terima telepon, Pak Bos. Mati di kayu. Oh, harus, ya. Karena itu Sekarang yang saya tanya ke telah Bro. diteladankan, Bro, baptis enggak? karena telah Bro, baptis enggak? diteladankan oleh Yesus. Kenapa? Bro, baptis enggak? Saya baptis. Bro, percaya baptis itu tanda pertobatan dosa diampuni? Ya, itu salah satu. Jadi Tunggu dulu. Nah, sekarang begini, ini sama kayak beginilah. Ini sama kayak bukan mirip-miripkan ke saudara kita Muslim. Bukan apa namanya kalau naik haji bilangnya apa itu untuk menggenapi apa itu? Yang orang-orang Muslim sudah sering apa itu? Yang kelima rukun Islam, kayak rukun ya begitu, kayak rukun, ya kan? Rukun Kristen lah, iya kan? Syahadat.
Kalau Ya, nggak lewat baptisan ya, tidak sah begini. itu, walaupun lewat kita percaya kematian Yesus. Coba. Itu salah satu. Begini bro. Sekarang gini, kalau lu bilang baptisan itu, ini masih ragu-ragu berarti tentang baptisan nih kayaknya. Nah, gimana? Ini saya akan menguji. Begini Orang ya. Kristen tanpa baptisan Begini, itu nggak begini. sah. Betul? Ya, Tunggu dulu. jadi itu Yes adalah or no merupakan- dulu. Yes or no dulu. Hah? Yes or no? Yes. Orang Kristen tanpa baptisan tidak sah. Yes or no? Jangan menjawab Yes or no. pertanyaan Cuma seperti itu. simple. Yes or no. Orang Kristen kalau pertanyaan nggak seperti baptis, nggak baptis, gimana? Nggak orang Kristen kan yang begitu? Yes or no? Berarti belum lengkap lah. Cuma Ya, singkat penurutannya. pertanyaan saya, saudara, brother. Orang Belum Kristen itu harus lengkap baptisan. Betul. Ya betul, harus Betul. dibaptis. Betul. Orang Kristen, Harus dibaptis. Percaya kan? ya, Harus percaya. Baptisan itu Ya, tanda betul. pertobatan. Oke? Air Ya, itu betul. mengampuni, menyucikan. Kenapa Yesus harus mati di kayu salib kalau air itu membersihkan kotoran kita, dosa kita diampuni. Bahkan dosa Adam dan Hawa, dosa perzinahan, dosa seksual, segala macam dosa yang kebal, itu di air baptisan diampuni. Ngapain Yesus harus mati di kayu salib? Coba. Oke, Ini saya jawab uji, ya. bro, ini. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari apa? Pertobatan orang Kristen. Nggak mungkin kita hanya menuruti salah satu. Jadi kita juga harus apa? Meyakini bahwa Yesus harus apa? Menyerahkan nyawanya di kayu salib. Kalau dia tidak melakukan itu berarti batal penebusan dosa kita. Demikian juga ketika kita tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh Yesus untuk dibaptis dan kita tidak mengikutinya, berarti iman kita masih apa? Belum lengkap lah. Seperti itu, bro. Mute dulu ndak didik ini dari tadi ngaco Pak Ardiansa. Diturunin aja nih orang ngaco ini dari tadi. Ardiansa. Diturunin aja dari tadi dia nggak mau di mute. Dia tadi ngaco terus ini orang. Diturunin Jadi aja. bagi saya begini. Yang jadi pertanyaan saya. Nanti saya akan tanya lagi sesuai dengan jawaban saudara saya, brother saya yang saya sayang ini. Karena sering naik dengan saya juga di komal saya. Gini, kalau teladan yang dia buat itu terus dosa diampuni, ngapain dia mau sampai di kayu salib, mau mati di kayu salib? Kalau baptisan aja udah cukup. Oke, begini, kita tidak bisa mengatur Allah itu. Ya, Ini harus jadi pakai- Tuhan, harus tapi pakai- tidak. Harus pakai Kita ayat tidak. Alkitab ini. Harus pakai ayat Alkitab, Bro. Ya. Oke. Jadi pertama, kita tidak bisa mendikte Tuhan. Jadi apa yang Tuhan sudah perintahkan untuk kita lakukan, kita harus lakukan. Kemudian, apa yang Yesus katakan, kita harus percaya. Bagaimana Oke. kalau Yesus katakan kemudian kita tidak percaya? Berarti kan Sekarang kita saya tidak tanya. beriman. Kalau beriman, sebentar. Gini. Kalau beriman harus totalitas. Oke, gini. Harus Oke, totalitas. saya melenceng sedikit saya berkata. Ya. Ya. Baptisan di Matius pasal 3 selam atau percik? Ya, di Islam. Oke. Mana dasarnya Ya. di selam? Coba. Saya ini uji, anggap saya penguji Oke. Anda. Ketika Yesus dibaptis di mana, bro? Di Hah? Sungai Sungai Yordan. Yordan. Diselamkan ya. Artinya baptiso. Artinya saja baptiso itu diselamkan. Artinya Saya mau diselamkan. tanya. Bro sudah pernah ke Israel? Udah pernah ke Israel? Saya belum pernah ke Israel. Sungai Yordan itu airnya dangkal atau dalam? Saya belum tahu apakah itu dalam atau dangkal, saya belum tahu. Tetapi orang ketika